Audio Jungle. Tiga dampak negatif bagi Sintayong usai ancam mundur dari Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Keputusan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong yang mendukung Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI dinilai memiliki sejumlah dampak negatif. Pasalnya sebagian masyarakat, supporter dan publik yang awalnya mendukung penuh Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia justru berbalik badan karena pernyataan tersebut. Hal ini tak lepas dari dukungan yang diberikan Sintayong kepada Ketua Umum PSSI di tengah banjirnya tuntutan untuk mengundurkan diri sebagai sebuah bentuk tanggung jawab moral akibat meletusnya tragedi Kanjuruhan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu turut melayangkan ancaman pengunduran diri apabila nantinya Iwan Bule memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI. Tulis Sintayong via akun Instagramnya Rabu 12 Oktober 2022. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Tambahnya, langkah yang ditempuh Sintayong ini tentu sangat disayangkan banyak pihak, sebab ada sejumlah dampak negatif dari ancaman pengunduran dirinya di tengah kritik deras yang menyasar federasi. Berikut 3 dampak negatif bagi Sintayong setelah mengeluarkan ancaman untuk mengundurkan diri dari Timnas Indonesia. Pertama, bakal diungkit jika kalah. Dampak pertama yang bakal menjadi kerugian besar bagi Sintayong setelah menebar ancaman mundur dari Timnas Indonesia ialah sorotan publik apabila suatu saat kalah. Pengunduran diri ini berpotensi menjadi salah satu hal yang diungkit-ungkit oleh netizen jika suatu saat Timnas Indonesia asuhan Sintayong mengalami kekalahan. Publik tentu saja akan kembali mengangkat rencana pengunduran diri ini karena merasa kecewa dengan sikap Sintayong yang sempat melontarkan ancaman tersebut. Kedua, haters bertambah. Dampak negatif selanjutnya yang kemungkinan bakal dialami Sintayong ialah bertambahnya haters. Sintayong sebelumnya mendapat banyak dukungan dari kalangan supporter, namun hal ini tak menutup kemungkinan bahwa juru taktik asal Korea Selatan itu akan ketambahan orang-orang yang berseberangan dengannya. Sebab Sin dianggap tidak memiliki empati terhadap korban Kanjuruhan lantaran mendukung Iwan Bule untuk bertahan sebagai Ketua Umum PSSI. Ketiga, minim dukungan apabila gagal. Terbelahnya kelompok supporter antara yang mendukung Sintayong untuk bertahan dan merelakan kepergiannya memang menjadi salah satu hal yang merugikan Timnas Indonesia. Sebab, politik pecah belah yang menyebabkan keterbelahan ini membuat Sintayong nantinya minim dukungan jika gagal mewujudkan target yang diberikan PSSI. Hal ini karena orang-orang yang dulunya mendukung penuh Sintayong justru berbalik badan lantaran eks-pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu justru memberikan dukungan kepada ketum PSSI yang didesak untuk mengundurkan diri. Audio Jungle. Daftar 34 pemain Timnas Indonesia U20 yang dibawa Sintayong untuk TC di Eropa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Daftar 34 pemain Timnas Indonesia U20 yang dibawa Sintayong untuk TC di Eropa akan dibahas dalam artikel ini. Dari ke-34 pemain itu terdapat nama tersohor seperti Ronaldo Kuateh hingga Marcelino Ferdinand. Seperti diketahui sebelumnya, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi 2 turnamen besar pada 2023 mendatang. 2 turnamen tersebut yaitu Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Sebab demikian, Sintayong memanggil 34 pemain untuk melakukan pemusatan latihan sebagai persiapan dalam menatap 2 turnamen tersebut. Nantinya ke-34 pemain itu akan digenjot latihan oleh Sintayong di Turki dan Spanyol.
Adapun untuk saat ini, skuad Garuda Nusantara akan menjalani latihan terlebih dahulu di Jakarta. Keberangkatan mereka ke Eropa masih menunggu rampungnya visa. Namun secara keseluruhan, TC digelar mulai 8 Oktober sampai 4 Desember 2022. Sementara itu, Sintayong mengatakan bahwa selain menjalani TC, para pemain juga akan melakoni sejumlah laga uji coba di Turki dan Spanyol. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menekankan agar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa bekerja keras dan taat dalam mematuhi semua materi saat TC. Setelah lolos ke Piala AFC U20 2023, tim U20 Indonesia kami programkan untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Pemain harus terus kerja keras, disiplin, fokus, dan meningkatkan kemampuannya. Papar Sintayong dilansir dari laman resmi PSSI Selasa, 11 Oktober 2022. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Safri menyebut Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan akan diuji kemampuannya melawan tim di Turki dan Spanyol. Ia punya harapan tim besutan Sintayong itu dapat meningkatkan kemampuan selama pemusatan latihan di Eropa. Apalagi, tim ini nantinya diproyeksikan untuk menentas di Piala Dunia U20 2023. Sejumlah negara Eropa akan menjadi lawan uji coba tim U20 Indonesia saat pemusatan latihan di Turki dan Spanyol, ujar Indra Safri. Pertama, Ahmad Maulana. 2. Aditya Arya. 3. Ahmad Rusadi. 4. Alfrianto Niko. 5. Arkan Fikri. 6. Arsa Ramadan. 7. Aulia Ramadan. 8. Barnabas Sobor. 9. Cahya Supriyadi. 10. Dava Fasya. 11. Dimas Juliono. 12. Donitri. 13. Erlangga Setio. 14. Ferdian Syah. 15. Franky Misa. 16. Frezi Al. 17. Ginanjar Wahyu. 18. Hoki Caraka. 19. Muhammad Raihan. 20. Kadek Arel. 21. Kakang Rudianto. 22. Muhammad Akrom. 23. Muhammad Widi. 24. Marcel Januar. 25. Marcelino Ferdinand. 26. Muhammad Zaki. 27. Muhammad Ferrari. 28. Rabani Taslim. 29. Rahmat Berry. 30. Ricky Pratama. 31. Robi Darwis. 32. Ronaldo Kuateh. 33. Farezi Aziz. Dan 34. Zanadin Faris. Audio Jungle. AFC keluarkan kebijakan yang bantu timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia U17 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Konfederasi Sepak Bola Asia mengeluarkan kebijakan yang bantu timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Media asal Vietnam The Tao 247 menyebut AFC membuka peluang timnas Indonesia U17 tampil di Piala Asia U17 2023 meski gagal lolos melalui babak kualifikasi. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U17 gagal lolos ke Piala Asia U17 2023 setelah hanya finish sebagai runner-up grup B. Timnas Indonesia U17 kalah saing dengan Malaysia yang keluar sebagai juara grup B. Sebenarnya finish sebagai runner-up tetap membuka peluang skuad Garuda Asia mentas di ajang 2 tahunan tersebut. Sebab selain 10 juara grup, AFC juga mengizinkan 6 runner-up terbaik untuk ambil bagian di Piala Asia U17 2023. Sayangnya, skuad asuhan Bima Sakti gagal merebut status 6 runner-up terbaik. Timnas Indonesia U17 hanya menempati posisi 7 di klasemen akhir runner-up kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 hanya menempati posisi 7 di klasemen akhir runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2023. Namun, The Tao 247 tiba-tiba mengeluarkan pemberitaan mengejutkan. Dalam pemberitaan yang dikeluarkan The Tao 247, Timnas Indonesia U17 bisa ikut serta Piala Asia U17 2023 jika AFC menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Karena itu, Indonesia bisa saja menjadi tuan rumah jika 16 kontestan Piala Asia U17 2023 saat ini enggan mengajukan diri sebagai tuan rumah.
Tentu peluang Indonesia menjadi tuan rumah sangat kecil, mengingat sejumlah peserta Piala Asia U17 2023 pasti berhasrat menjadi tuan rumah. Indonesia masih bisa lolos ke Piala Asia U17 2023 meski tersingkir secara memalukan dari Malaysia di kualifikasi. Namun harapan Indonesia untuk berpartisipasi di Piala Asia U17 2023 tiba-tiba kembali menyala setelah pengumuman dari AFC. Tulis The Tau 247. Secara khusus, Indonesia diberikan kesempatan khusus tampil di Piala Asia U17 2023 jika terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia U17 2023. Meski sudah ditetapkan 16 tim yang lolos, Piala Asia U17 2023 sendiri belum mempunyai tuan rumah. Lanjut The Tau 247. AFC mengatakan jika 16 tim yang lolos ke Piala Asia U17 2023 tidak mendaftar sebagai tuan rumah, negara lain di luar 16 tim itu berpeluang menjadi tuan rumah, misalnya Indonesia. Jika Indonesia kemudian menjadi tuan rumah, Laos kemungkinan besar dicoret dari Piala Asia U17 2023. Tutup The Tau 247.